dan Hello dear students, welcome back to English online class with Miss Riris. Well, in this fourth meeting of English online class, we are still going to talk about This Is Me Part 2. Ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hal yang tidak jauh berbeda dari minggu lalu, yaitu kita masih akan membahas tentang introduction, tapi lebih mendalam kepada topik tertentu. Topiknya apa? Oke, kita lihat bersama-sama. Ya, in this chapter, we will learn how to use pronoun in introduction. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan pronoun dalam perkenalan diri. Apa itu pronoun? Let's check it out. Well, dear students, pronoun jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata ganti orang. Ya, pronoun adalah kata yang menggantikan orang dalam kalimat. Menggantikannya seperti ini. Contoh, Clara adalah nama seorang anak perempuan. Nah, di dalam kalimat jika nama Clara ini sudah disebutkan di awal, maka selanjutnya kalau kita akan menyebutkan Clara lagi, kita bisa gantikan dengan kata dia. Ya, dia di sini adalah pronoun atau kata ganti orang. Oke, silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Ada bermacam pronoun yang biasa sudah kalian kenal. Yang pertama itu ada I. I artinya saya atau aku. Lalu berikutnya you yang artinya kamu. Lalu ada they, mereka. And then ada we atau kami. Bedanya they and we adalah kalau they itu mereka artinya saya tidak termaksud di dalamnya. Tapi kalau kita menyebut we atau kami itu artinya si saya ini ada di dalamnya. Dua-duanya sama-sama lebih dari satu orang. Yang membedakan adalah di dalam they itu tidak ada saya include di dalamnya, tapi kalau dalam we, kami, berarti saya ada di situ. Lalu yang berikutnya, she, yang artinya dia untuk perempuan. Then ada he, yang artinya dia untuk laki-laki. Well, dear students, contoh-contoh pronoun yang sudah Miss sebutkan tadi yaitu ada I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, she, dan he, dia. Itu adalah contoh-contoh dari pronoun. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan jenis-jenis pronoun. Dalam bahasa Inggris ada 4 jenis pronoun yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah subject pronoun. Subject pronoun adalah pronoun atau kata ganti orang yang letaknya di depan kalimat. Contohnya yang sudah Miss sebutkan di slide sebelumnya. Lalu setelah subject pronoun ada object pronoun. Kebalikan dari object pronoun, pronoun ini letaknya di belakang kalimat. Lalu berikutnya ada possessive adjective. Walaupun tidak ada kata pronoun di sini, possessive adjective itu tergolong pronoun, yaitu kata ganti milik yang harus diikuti dengan kata benda.
bisa menjadi subjek atau bisa jadi objek dalam kalimat. Oke, jadi possessive adjective itu adalah kata ganti milik yang harus diikuti dengan kata benda. Contohnya seperti apa nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Lalu yang terakhir ada possessive pronoun. Nah, possessive pronoun ini berbeda dengan possessive adjective karena possessive pronoun merupakan kata ganti milik yang bisa berdiri sendiri tanpa diikuti kata benda. Bisa dia menjadi subjek ataupun objek di dalam kalimat. Ya, inilah 4 jenis pronoun yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Oke guys, silakan kalian perhatikan tabel berikut ini. Ya, di sini sudah ada tabel jenis-jenis pronoun. Nah, sebaiknya silakan kalian ambil buku catatan kalian dan ini silakan disalin di buku catatan. Nanti kalian harus menghafalkannya karena Miss akan memberikan kuis terkait dengan materi ini. Boleh dicatat dulu ya. Baik anak-anak. Pronoun yang sudah Miss jelaskan tadi ada 4 jenis. Nah, di tabel ini disebutkan apa saja yang masuk ke dalam setiap jenis pronoun tersebut. Silakan diperhatikan di tabel pertama ada subject pronoun. Ini sudah Miss jelaskan di video sebelumnya atau di slide sebelumnya. Ada I, saya, you, kamu, he, dia, laki-laki, she, dia untuk perempuan, dan ada it, itu untuk benda mati atau hewan. Jadi walaupun ini kata ganti orang, tetap ada kata ganti untuk kita menyebutkan benda atau hewan, yaitu it. Lalu ada we yang artinya kami, dan terakhir ada they yang artinya mereka. Tabel ini adalah subject pronoun. Lalu yang kedua object pronoun. Object pronoun ini letaknya di belakang kalimat. Nah, contohnya ada me, saya, you, kamu, him, dia laki-laki, her, dia perempuan, lalu ada it untuk benda mati dan hewan, ada us, tulisannya us, bacanya us, itu untuk kami, dan yang terakhir ada them, itu untuk mereka. Lalu possessive adjective atau kata ganti milik yang harus, perhatikan di sini ada kata harus diikuti kata benda. Nah, contohnya di sini ada my, milik saya tentunya, ada your, milik kamu, ada his, milik dia, L ini laki-laki, ada her, milik dia, dianya perempuan, its, milik hewan tersebut atau benda mati, lalu ada our, untuk milik kami, dan yang terakhir ada their, milik mereka. Kenapa possessive adjective ini harus diikuti kata benda? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, kalian pasti sering dong ya ngomong my father atau my book. Perhatikan, di situ kata my tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti kata benda. Contohnya kalian sebutkan my book, my father, my mother, lalu my house, itu semua kata benda. Dan yang terakhir ada possessive pronoun. Kebalikan dari possessive adjective, possessive pronoun merupakan kata ganti milik yang bisa berdiri sendiri tanpa ada kata benda di belakangnya. Contohnya ada mine, yours, his, hers, its, ours, dan theirs. Cara gampang ngapalinnya semuanya ditambah S kecuali kata mine. Nah, ini bisa berdiri sendiri nih nak. Dan letaknya boleh jadi subjek atau boleh jadi objek dalam kalimat. Inilah penjelasan mengenai 4 jenis pronoun tersebut. Silakan dihafalkan dan dicatat di buku catatan kalian ya. Oke, my dear students. Itu tadi penjelasan tentang pronoun dalam contoh kalimat sederhana. And now, you have to take a look on the explanation of the example of the use of pronoun in introduction. Berikut ini adalah contoh penggunaan pronoun dalam perkenalan diri. Oke, Miss akan bacakan teks singkat ini. Silahkan kalian mendengarkan dengan seksama. Dan nanti akan Miss jelaskan tentang pronoun yang digunakan di dalam teks singkat ini. Hello, my name is Talia.
I would like to tell about my family. My family consists of 4 persons. My father, my mother, my older brother, and I. I also have a dog named Blackie. It is cute and smart. I love it. My family is important for me. I love them. Ya, silakan take a look di underline words. Silakan perhatikan di kata-kata yang bergaris bawah. Semua kata yang digaris bawahi ini adalah pronoun yang sudah dijelaskan tadi. Kita bahas satu persatu. Di kalimat pertama ada my name, maka di sini adalah pronoun yang disebut dengan yes, possessive adjective. Lalu di kalimat kedua ada I, letaknya di awal kalimat, maka I di sini adalah betul subject pronoun. Lalu masih di kalimat kedua masih ada kata my family. My diikuti dengan family. Ini juga disebut dengan possessive adjective. Berikut ini juga ada my family, possessive adjective. Bedanya apa yang dengan yang kalimat kedua. Di kalimat kedua kata my family-nya berperan sebagai objek karena letaknya di akhir kalimat. Sedangkan di kalimat ketiga kata my family letaknya sebagai subjek karena ada di awal kalimat. Kan my family consists of bla 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 dan seterusnya. My family di sini possessive adjective untuk kata my itu letaknya sebagai subjek. Lalu ada my father, my mother, my older brother, and I di sini letaknya sebagai objek. Nah, kalau kalian mau mengucapkan kalimat misalnya ayahku, ibuku, adikku, dan saya, itu I-nya tolong diletakkan di akhir bukan di depan ya. Jadi jarang sekali ada I, my family, my mother, my older brother, and my sister. Itu jarang. Letakkan I-nya di belakang. Jadi kalau kamu menyebutkan anggota keluargamu, ada ayah, ibu, adik, paman, dan saya. Sayanya letakkan di belakang, jangan di depan. Lalu di kalimat berikutnya ada I also have a dog named Blackie. Di sini ada kata I sebagai subject pronoun. Lalu kalimat berikutnya ada it is cute and smart. Nah, di sini ada kata it. Subject pronoun it ini untuk menggantikan si Blackie atau anjing si pemiliknya ini yang namanya Blackie itu bisa kita gantikan dengan kata it. Ya kan? It is cute and smart. Dia lucu dan pintar. Lalu ada kata I love it. I di sini subject pronoun, love ini predikatnya, dan it ini sebagai objek pronoun karena letaknya setelah kalimat. Sedangkan di kalimat ini, it is cute and smart, it-nya berperan sebagai subject pronoun karena letaknya di awal kalimat. Nah, dua it ini menggantikan kata Blackie atau menggantikan si Blackie anjingnya si Thalia. Lalu kalimat berikutnya ada my family is important for me. Nah, kalau my family ini kalian sudah mengerti ya, sama dengan yang di atas possessive adjective. Nah, sekarang di sini ada kata me. My family is important for me. Keluargaku penting, important ini artinya penting, for me, penting bagi saya. Saya di sini sebagai objek pronoun. Kenapa objek pronoun, Miss? Perhatikan letaknya di belakang kalimat. Ya, me di sini adalah objek pronoun dan kalimat terakhir adalah I love them. I di sini sebagai subjek pronoun, lalu them di sini sebagai objek pronoun untuk kata mereka. Mereka siapa? Tentunya anggota keluarga dari si Thalia. Ya, inilah contoh penggunaan pronoun dalam teks introduction. Kalian boleh sekarang mencoba untuk membuat teks introduction kalian sendiri dengan menggunakan pronoun-pronoun yang ada dan boleh diganti dengan kondisi dalam keluarga kalian. Silakan ditulis di buku catatan atau di buku tugas kalian ya untuk berlatih di rumah. Misalnya kamu namanya Vanes. Hello, my name is Vanes. Silakan tinggal diganti Vanes. I would like to tell about my family. Lalu misalnya Vanes menyebutkan bahwa di rumahnya ada misalnya 3 atau 5 orang,
Kamu bisa sebutkan my family consists of 4 person. Siapa aja silakan disebutkan. Tinggal diganti aja sesuai dengan kondisi the real in your family. Boleh dikerjakan di buku catatan atau di buku tugas ya untuk berlatih di rumah. Oke, my dear students. Itu tadi penjelasan tentang pronoun dalam contoh kalimat sederhana. And now, you have to take a look on the explanation of the example of the use of pronoun in introduction. Berikut ini adalah contoh penggunaan pronoun dalam perkenalan diri. Oke, Miss akan bacakan teks singkat ini. Silahkan kalian mendengarkan dengan seksama. Dan nanti akan Miss jelaskan tentang pronoun yang digunakan di dalam teks singkat ini. Hello, my name is Talia. I would like to tell about my family. My family consists of 4 persons. My father, my mother, my older brother, and I. I also have a dog named Blackie. It is cute and smart. I love it. My family is important for me. I love them. Ya, silakan take a look di underline words. Silakan perhatikan di kata-kata yang bergaris bawah. Semua kata yang digaris bawahi ini adalah pronoun yang sudah dijelaskan tadi. Kita bahas satu persatu. Di kalimat pertama ada my name, maka di sini adalah pronoun yang disebut dengan yes, possessive adjective. Lalu di kalimat kedua ada I, letaknya di awal kalimat, maka I di sini adalah betul subject pronoun. Lalu masih di kalimat kedua masih ada kata my family, my diikuti dengan family. Ini juga disebut dengan possessive adjective. Berikut ini juga ada my family, possessive adjective. Bedanya apa yang dengan yang kalimat kedua. Di kalimat kedua, kata my family-nya berperan sebagai objek karena letaknya di akhir kalimat. Sedangkan di kalimat ketiga, kata my family letaknya sebagai subjek karena ada di awal kalimat. Ya kan? My family consists of bla 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 dan seterusnya. My family di sini possessive adjective untuk kata my itu letaknya sebagai subjek. Lalu ada my father, my mother, my older brother, and I di sini letaknya sebagai objek. Nah, kalau kalian mau mengucapkan kalimat misalnya ayahku, ibuku, adikku, dan saya, itu I-nya tolong diletakkan di akhir bukan di depan ya. Jadi jarang sekali ada I, my family, my mother, my older brother, and my sister. Itu jarang. Letakkan I-nya di belakang. Jadi kalau kamu menyebutkan anggota keluargamu, ada ayah, ibu, adik, paman, dan saya. Sayanya letakkan di belakang, jangan di depan. Lalu di kalimat berikutnya ada I also have a dog named Blackie. Di sini ada kata I sebagai subjek pronoun. Lalu kalimat berikutnya ada it is cute and smart. Nah, di sini ada kata it. Subjek pronoun it ini untuk menggantikan si Blackie atau anjing si pemiliknya ini yang namanya Blackie, itu bisa kita gantikan dengan kata it. Ya kan? It is cute and smart. Dia lucu dan pintar. Lalu ada kata I love it. I di sini subjek pronoun, love ini predikatnya, dan it ini sebagai objek pronoun karena letaknya setelah kalimat. Sedangkan di kalimat ini, it is cute and smart, it-nya berperan sebagai subjek pronoun karena letaknya di awal kalimat. Nah, dua it ini menggantikan kata Blackie atau menggantikan si Blackie anjingnya si Talia. Lalu kalimat berikutnya ada my family is important for me. Nah, kalau my family ini kalian sudah mengerti ya, sama dengan yang di atas possessive adjective. Nah, sekarang di sini ada kata me. My family is important for me. Keluargaku penting, important ini artinya penting, for me, penting bagi saya. Saya di sini sebagai objek pronoun.
Kenapa objek pronoun, Miss? Perhatikan letaknya di belakang kalimat. Ya, me di sini adalah objek pronoun. Dan kalimat terakhir adalah I love them. I di sini sebagai subjek pronoun, lalu them di sini sebagai objek pronoun untuk kata mereka. Mereka siapa? Tentunya anggota keluarga dari si Thalia. Ya, inilah contoh penggunaan pronoun dalam text introduction. Kalian boleh sekarang mencoba untuk membuat text introduction kalian sendiri dengan menggunakan pronoun-pronoun yang ada dan boleh diganti dengan kondisi dalam keluarga kalian. Silakan ditulis di buku catatan atau di buku tugas kalian ya untuk berlatih di rumah. Misalnya kamu namanya Vanes. Hello, my name is Vanes. Silakan tinggal diganti Vanes. I would like to tell about my family. Lalu misalnya Vanes menyebutkan bahwa di rumahnya ada misalnya 3 atau 5 orang. Kamu bisa sebutkan my family consists of 4 person. Siapa aja silakan disebutkan. Tinggal diganti aja sesuai dengan kondisi the real in your family. Boleh dikerjakan di buku catatan atau di buku tugas ya untuk berlatih di rumah. Well, dear students, sebelum Miss mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Miss akan memberikan latihan soal sedikit untuk kalian. Di sini ada perintah yaitu change the underlined words into pronoun. Ubahlah kata-kata yang bergaris bawah menjadi pronoun. Ya, di underline words ini artinya kata-kata yang bergaris bawah. Oke, kita lihat satu persatu. Contoh yang pertama. Di sini ada kalimat Yudis likes drinking coffee. Yang digaris bawahnya adalah kata Yudis. Yudis di sini seorang laki-laki. Jadi kalau kita mau gantikan kata Yudis yang letaknya di awal kalimat, ini artinya dia subjek, maka dia pasti menggunakan subjek pronoun. Yudis ini bisa kita ganti yaitu dengan menggunakan kata he. He likes drinking coffee. Contoh kedua. I love my mother. Yang digaris bawahnya adalah kata my mother. My mother di sini berperan sebagai objek, letaknya di belakang kalimat. Nah, kita bisa gantikan kata my mother ini menjadi her. Ya, I love her. Nah, inilah dua contoh mengganti kata yang garis bawah menjadi pronoun. Lalu ada 3 soal berikutnya, belum ada jawabannya. Kalian bisa coba kerjakan di buku catatan atau buku tugas kalian masing-masing. 5 contoh ini silakan dicatat di buku kalian. Nanti pada saat kuis atau ulangan, soal seperti ini akan Miss keluarkan. Jadi kalian bisa berlatih di rumah. Oke, perhatikan di sini ada kata Angel and Vanes like watching Korean movie. Yang di garis bawahnya ada kata Angel dan Vanes. Lalu my dog and I, ada I di sana, walk in the park. Silakan kalian pikirkan nanti my dog and I ini kata gantinya apa ya? Lebih dari 1 orang ya. Lalu yang terakhir ada I have a cat. My cat usually chases. Chases di sini artinya mengejar the mouse. Nah, the mouse ini digantikan dengan kata ganti apa. Ya, silakan dicoba dikerjakan di rumah. Boleh konsultasi atau boleh bertanya dengan orang tua atau saudara kalian. Atau mau tanya sama Miss Lilis juga boleh. Sampailah kita pada akhir pembelajaran hari ini. We are approaching the end of our learning. Thank you for your participation in this learning. Terima kasih sudah berpartisipasi menonton video pembelajaran ini. Don't forget to stay safe and stay healthy at home. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan keselamatan diri kalian di rumah. Eat nutritious food, jangan lupa makan makanan bergizi. Keep praying, tetap berdoa. I just want to say goodbye and see you in the next video of online learning. Thank you very much. See you. Bye.